Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Ada yang lagi sakit nggak? Kalau nggak ada, semuanya sehat berarti ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya melalui sebuah pantun karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Pantunnya begini nih, ke Surabaya membeli pepaya dibeli buat si Jali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dari Jawa, pria baik, pujaan hati. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pamulang dari program studi sastra Indonesia semester 7. Di dalam video ini saya akan melakukan praktek pengajaran BIPA. Mungkin teman-teman semua telah mengetahui bahwa BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Untuk itu, video ini nantinya bakal berisikan praktek pengajaran BIPA yang mengambil tema pembelajaran mengenai Hari Libur Nasional. Video pengajaran ini dibuat untuk menjadi tugas UAS mata kuliah BIPA dengan dosen pengampu Bapak Rai Bagus Triadi. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Kalian, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran BIPA pada hari ini, eloknya marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa pertemuan kita pada pembelajaran BIPA pada hari ini akan mempelajari tentang Hari Libur Nasional, khususnya yang berlaku di Indonesia. Mungkin teman-teman semua tentu senang kan kalau libur. Nah, di dalam pembelajaran hari ini nantinya teman-teman akan berkenalan dengan Hari Libur Nasional yang secara resmi berlaku di Indonesia. Adapun poin besar tujuan pembelajaran BIPA pada hari ini yakni teman-teman mampu mengetahui mengenai hari libur yang ada di Indonesia. Tentunya yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi informasi Hari Libur Nasional di dalam bacaan. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menginformasikan mengenai Hari Libur Nasional di dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Untuk itu, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia sendiri, hari libur itu dibagi atas dua jenis, yakni hari libur istirahat atau mingguan dan hari libur resmi atau hari libur nasional. Mungkin ada teman-teman yang tahu perbedaan di antara keduanya. Sebelum ke sana, mari kita pahami dulu apa arti kata libur. Nah, menurut keterangan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata libur memiliki arti yakni hari bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Dari pengertian tersebut tentunya dapat teman-teman pahami bahwa hari libur itu adalah hari di mana teman-teman tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun sekolah. Di Indonesia sendiri, hari libur dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni hari libur mingguan atau hari istirahat dan hari libur resmi atau hari libur nasional. Tentunya perlu kita pahami bahwa hari libur mingguan tersebut secara umum kita ketahui berada di hari akhir pekan, yakni hari Sabtu dan hari Minggu. Sementara hari libur resmi atau hari libur nasional adalah hari libur yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bila teman-teman cermati hari libur resmi ini memiliki simbol warna merah di kalender, oleh karena itu dikenal juga sebagai hari libur tanggal merah. Teman-teman ketahui bahwa di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021, tepatnya pada pasal 26 ayat 2, telah diterangkan bahwa hari libur resmi itu adalah hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional. Hari libur ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat Indonesia ataupun pemerintah daerah sesuai libur di daerah. Kemudian dalam slide ini dijelaskan bahwa hari libur nasional selalu ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat Indonesia, khususnya oleh gabungan Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang nantinya kesepakatan akan hari libur nasional akan diumumkan melalui surat keputusan bersama atau SKB. Bahwa hari-hari yang kemudian ditetapkan dan disepakati menjadi hari libur nasional
adalah umumnya berupa hari besar keagamaan untuk agama-agama tertentu, khususnya yang diakui secara resmi di Indonesia. Hari besar nasional yang memperingati peristiwa penting untuk negara Indonesia, atau hari besar internasional yang umum dirayakan di seluruh dunia. Masing-masing hari libur nasional umumnya dirayakan selama sehari, kecuali Idul Fitri yang dirayakan selama 2 hari. Ya teman-teman sekalian, mungkin sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya, apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai materi sebelumnya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, pembahasan selanjutnya ialah mengenai daftar hari libur nasional yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, berikut ini akan saya jabarkan mengenai daftar hari libur yang ada di Indonesia sesuai dengan surat keputusan bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pan-RB tentang Hari Libur Nasional di Indonesia pada tahun 2023. Tentunya teman-teman pada pertemuan sebelumnya telah memahami tentang perhitungan dalam bahasa Indonesia, nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia, maupun nama-nama hari dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman mampu memahami daftar hari libur nasional berikut sesuai dengan penjelasan mengenai penanggalan dan apa yang diperingati pada tanggal-tanggal tersebut. Hari Minggu seperti di slide, tanggal 1 Januari tahun 2023 dijadikan sebagai hari libur nasional terkait peringatan Tahun Baru Masehi. Kemudian, hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023 menjadi hari libur nasional terkait perayaan Tahun Baru Imlek. Sementara itu di hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023 ditetapkan sebagai hari libur nasional terkait peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu hari besar keagamaan bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023 ditetapkan sebagai hari libur nasional terkait perayaan Hari Raya Nyepi yang menjadi salah satu hari besar keagamaan bagi umat Hindu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2023 ditetapkan sebagai hari libur nasional terkait peringatan hari wafat Isa Al-Masih yang menjadi salah satu hari besar keagamaan bagi umat Nasrani di Indonesia. Slide ini terlihat pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 April tahun 2023 ditetapkan sebagai Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang merupakan hari kebesaran bagi umat Islam. Oleh karenanya, hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional. Selanjutnya, terlihat pada Senin 1 Mei tahun 2023 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional dan ditetapkan sebagai salah satu hari libur nasional di Indonesia. Hari kenaikan Isa Al-Masih diperingati pada Kamis 18 Mei tahun 2023 juga merupakan hari libur nasional dan menjadi salah satu hari besar bagi umat Kristiani. Sementara itu pada Kamis 1 Juni tahun 2023, bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Hari ini begitu penting bagi perjalanan bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan salah satu dasar negara Indonesia. Oleh karenanya, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Minggu 4 Juni tahun 2023 menjadi hari libur nasional karena bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak sebagai salah satu hari kebesaran bagi umat Buddha. Nah, di slide kali ini bisa teman-teman lihat bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 merupakan Hari Raya Idul Adha yang diperingati sebagai hari kebesaran keagamaan bagi umat Islam sehingga hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Kemudian pada hari Rabu 19 Juli tahun 2023 umat Islam juga memperingati Hari Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang menjadi salah satu momen peringatan hari kebesaran keagamaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Beranjak ke bulan Agustus, tepatnya pada Kamis 17 Agustus tahun 2023, Indonesia kemudian memperingati hari kemerdekaannya yang ke-78.
Peringatan Hari Kemerdekaan ini merupakan peringatan terpenting bagi bangsa Indonesia karena menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Oleh karenanya, tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini begitu penting bagi umat Islam di Indonesia, oleh karenanya ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Pada Senin 25 Desember tahun 2023, segenap umat Nasrani di seluruh dunia memperingati Hari Raya Natal yang menjadi hari kebesaran bagi pemeluk agama Nasrani. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional di Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, setelah mempelajari tentang Hari Libur Nasional di Indonesia, selanjutnya teman-teman akan saya ajak untuk menyimak sebuah bacaan yang sudah disajikan di depan. Untuk itu, teman-teman bisa membaca tulisan tersebut dengan seksama agar dapat dipahami. Setelah proses membaca selesai, di slide berikutnya akan ada beberapa soal pertanyaan mengenai bacaan ini yang harus teman-teman jawab. Untuk itu, mari kita membaca. Teman semua, setelah teman-teman membaca cerita di slide sebelumnya, semoga teman-teman mampu untuk menjawab soal pertanyaan berikut ini secara baik dan benar. Silahkan teman-teman jawab soal berikut di kertas selembar. Setelah itu hasilnya bisa langsung serahkan kepada saya. Terima kasih atas dedikasi teman-teman dalam kegiatan membaca tadi, sehingga jawaban dari soal-soal pertanyaan berkaitan dengan bacaan mampu teman-teman selesaikan dengan jawaban yang sangat memuaskan. Sebagai bahan evaluasi dalam pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan soal pertanyaan tentang materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang nantinya bisa teman-teman kerjakan di rumah sebagai tugas. Tugas evaluasi pada pertemuan kali ini nantinya bisa dikumpulkan langsung kepada saya saat pertemuan kita berikutnya. Semoga teman-teman mampu mengerjakannya dengan antusias. Soalnya bisa teman-teman catat dan lihat di dalam materi yang telah ditampilkan. Mungkin sekian yang saya dapat ajarkan pada pertemuan pembelajaran BIPA pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menambah pemahaman dan wawasan teman-teman semua mengenai Indonesia, khususnya untuk pemahaman bahasa Indonesianya. Terima kasih untuk pertemuan yang membahagiakan pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. See you next time. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Anwar Dani Giawa pamit dari hadapan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.